Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa iqtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyatuhal akhwat, jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari aqidah kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Setelah kita kemarin membahas tentang kaidah umum dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, diteruskan oleh Imam Ibnu Qudamah dengan jalannya orang-orang yang lurus dan jalannya orang-orang yang menyimpang. Dilanjutkan dengan keterangan dari para ulama salaf untuk mengikuti jejak para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mencukupkan dalam beragama dengan apa yang mereka jalankan, apa yang mereka pahami dalam agama ini, yang intinya dalam memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwasanya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Allah itu dan Rasulullah sering menyebutkan tentang nama dan sifat Allah. Kita menetapkan, kita meyakini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang dirinya, baik tentang namanya maupun tentang sifatnya. Begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita terima apa adanya dengan tidak menyerupakan nama dan sifat tersebut dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tatkala kita mengatakan Allah itu as-sami', Allah itu maha mendengar, manusia juga mendengar, tapi kita yakini pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Itu yang pertama. Min ghairi tamtsil, tanpa menyerupakan nama dan sifat Allah itu dengan sifat-sifat makhluk. Sama nama, beda hakikat. Yang kedua, yakni tanpa mempertanyakan dan membayangkan bagaimananya. Jadi tatkala kita mengatakan bahwasanya Allah itu mengetahui, tatkala Allah itu mendengar, bahwasanya Allah itu memiliki ilmu, nggak usah dibayangkan sekolahnya biar nindi. Bayangkan jadi ilmunya Allah itu kayak ilmunya manusia dan lain-lain. Itu namanya membayangkan. Dan jangan ditiadakan, jangan ditolak, karena yang menyebutkan itu bukan kita. Allah sendiri yang mengatakan dirinya itu sami', mendengar. Jangan kita katakan masa Allah kok mendengar. Ini jangan ta'til, meniadakan. Dan jangan yang keempat tahrif, memalingkan maknanya kepada makna yang lainnya. Itu kaidah
yang disebutkan oleh para ulama kita. Oleh mereka itu para ulama kita rata-rata mereka menghadapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, mereka itu mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Ya wis, yang dijalankan kayak apa adanya, fahami, terima kayak apa adanya, bila kaifin, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Setelah menyampaikan kaidah agung ini, maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan sedikit contoh perincian dari masalah, yakni dari masalah ini. Beliau mengatakan famimma jaa'a min ayatis sifat, dan di antara yang datang dalam Al-Qur'an dalam atau tentang ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah wajah Tuhanmu, dalam Ar-Rahman ayat nomor 27. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan, yakni bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ikhbaran an Isa, menghabarkan tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya Nabiullah Isa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau itu mengetahui apa yang ada pada jiwaku, pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a rabbuk, dan telah datang Tuhanmu, dan telah datang Tuhanmu. Juga firman Allah, hal yanzuruna illa an ayyatiyahum, apakah mereka itu menunggu, tidaklah mereka itu menunggu kecuali datang, sampai datangnya Allah kepada mereka. Baik, kita pengalas itu. Ayat-ayat ini dan masih banyak ayat-ayat yang lain menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mensifati dirinya dengan dua sifat. Yang pertama diistilahkan oleh para ulama dengan as-sifat al-fi'liyah, sifat Allah yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang semacam itu banyak. Kita mulai dari awal Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan awal Al-Quran. Di situ Allah menyebutkan bahwasanya dirinya itu Ar-Rahman, dirinya itu Ar-Rahim, bahwasanya Allah itu punya sifat apa? Menyayangi. Kita sering mendengar firman Allah, wa huwas sami'ul alim, innallaha azizun hakim, wa huwas sami'ul basir, aliman hakima. Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu jadi mengetahui, mendengar, mengetahui, menyayangi. Itu semua adalah sifat-sifat Allah yang berupa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca misalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai apa? Orang-orang yang mensucikan diri. Yani kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Tuhanmu dan juga para malaikat itu juga datang bersaf-saf, berbaris-baris. Semua ayat-ayat itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang berwujud perbuatan, yang wujudnya itu menyayangi, mendengar, mengetahui, apa tadi lagi, mencintai, datang, pemenemo, sing tak waca mau, mendengar, melihat, dan yang lain kaken, wakeh pokoknya ayat-ayat sing koyo ngun kuku wakeh.
Bagaimana kita memahami ayat-ayat semacam itu? Kita fahami apa adanya. Kita fahami dengan kaidahnya disebutkan oleh para ulama tadi, amirruha kama ja'at bila kaif. Ya sudah, terima apa adanya. Jangan dibayangkan, gak usah dipertanyakan bagaimananya. Bagaimana cara menerimanya? Kita yakini bahwasanya Allah itu menyayangi. Karena jenenge Rahman, Rahim itu bahasa Arab yang artinya bahasa Indonesia menyayangi. Sing jenenge Sami'a yasma'u, Sami'a itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mendengar. Sing namanya Alima ya'lamu alim itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya melihat. Salah, mengetahui. Sing jenenge Ja'a, siapapun yang ngerti bahasa Arab, jenenge Ja'a ayat artinya datang. Ya. Sing jenenge ahabba yuhibbu itu mencintai, cantom menem kapal, mencintai. Lah, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk dirinya, bahwasanya dia itu mencintai. Ya wis, terima apa adanya. Diterima. Kita meyakini bahwasanya Allah itu mendengar. Kita meyakini bahwasanya Allah itu mencintai. Kita meyakini bahwasanya Allah itu datang. Kita yakini bahwasanya Allah itu mengetahui. Kita meyakini bahwasanya Allah itu merahmati, menyayangi, dan yang lainnya. Itu jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nanti berlaku untuk semua hadis yang sama, yang sahih. Taib, tanpa 4 hal yang ana sebutkan di depan tadi. Bila ta'til, wala tamtsil, wala yani bila ta'tilin wala tamtsil, wala tahrif, wala terakhir apa sing turun disebut, wala takyif. Bila ta'til, jangan ditolak. Jangan ditolak. Ta'til itu menolak, meniadakan, ditolak. Masya Allah itu kok mencintai, kok jangan lanang nomai. Jangan ditolak. Jadi jangan ditolak. Karena yang menyatakan bahwasanya Allah cinta itu siapa? Allah sendiri. Yang menyatakan bahwasanya Allah mendengar itu siapa? Bukan saya, tapi Allah sendiri. Yang menyatakan bahwasanya Allah melihat itu siapa? Ya Allah sendiri. Yang mengatakan bahwasanya Allah itu merahmati itu siapa? Ya dirinya sendiri. Kita jangan menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk dirinya sendiri. Itu namanya apa? Wala ta'til. Biduni ta'til, tanpa menolak apa yang Allah beritakan. Baik, yang pertama. Yang kedua, berarti diterima. Jauh dari ditolak berarti diterima. Lawang yang ngomong itu Allah sendiri. Tapi kita menerima, jangan sampai kita itu mengatakan kalau begitu Allah itu kayak manusia. Kan menungso yang mendengar, melihat, menyayangi, mencintai, datang. Jangan. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dan Allah sendiri mengatakan dalam Asy-Syura laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antara manusia dengan makhluk, jangankan antara makhluk dengan Khalik, para jamaah sekalian. Antara sesama makhluk itu tuh loh sering terjadi sama istilah, sama nama, beda hakikat. Jadi Allah mendengar, manusia juga mendengar, tapi jangan serupakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Pendengaran manusia itu sangat terbatas. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Pendengaran manusia itu lemah. Pendengaran Allah pendengaran yang tanpa ada batas kekuatannya. Jadi tidak disamakan antara pendengaran Allah dengan pendengaran manusia, meskipun sama-sama mendengar. Walillahil matsalul a'la. Ini untuk sekedar perumpamaan. Jangankan antara makhluk dengan Khalik, antara makhluk dengan makhluk kayak beda. Di dunia ada sungai, di surga ada sungai. Di dunia ada apa? Susu. Di surga ada air susu. Di dunia ada madu. Di surga
ada madu. Di dunia ada istri, ada suami. Di surga ada istri, ada suami. Di dunia ada rumah, di surga ada rumah. Begitu toh kalau kita mempelajari tentang sifat-sifatnya surga. Lah nek padha wae lapor repot-repot mlebu swarga. Enak donya wae ngono ya. Ya. Jadi kalau memang padha wae Ustaz ternyata di surga, jadi seandainya belajar hadis-hadis tentang surga. Jadi hadis tentang surga dan kitab-kitab semacam itu mesti ada dalam itu. Ya ono delimo makanan penduduk surga pertama kali itu atina ikan. Wah, aku iso. Ini ono ini, ono ngono. Sama berarti dengan dunia. Beda. Kenapa Allah mengatakan a'dadtu li'ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang bertakwa, surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbersit dalam alam pikiran manusia. Jika ada kesamaan, itu kesamaan nama, beda hakikat. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan ma fid dunya minal jannati illa asma. Yang ada di dunia dengan yang ada di surga itu podo jeneng tok, beda hakikat. Podo atine iwak yo nek atine iwak donya wis ngono ku, wak banteng yo ngono ku, wak paus yo ngono ku, durung tau wak paus. Tapi hati ikan surga beda jauh. Beda jauh, nggak bisa dibayangkan hatinya surga. Hati iwak di surga itu bayangannya kaya apa itu nggak bisa dibayangkan. Itu masih apa? Makhluk dengan makhluk. Surga itu makhluk apa pembuatan? Makhluk. Ini makhluk dengan makhluk. Jangankan antara makhluk Allah dunia dengan makhluk Allah di akhirat. Podo-podo makhluk Allah di dunia itu loh, sama nama beda hakikat itu banyak. Daun pintu, daun kates, podo-podo daun, tapi daun pintu karo daun kates itu sama nama beda hakikat. Nek daun kates ku gelalapan, daun pintu gelalapan ya api, ngono to. Ini sama nama beda hakikat, dan sing koyo ngono kuku banyak. Apa contohnya? Ya terserah jenengan lah buat contoh. Ini satu nama beda hakikat, sama-sama makhluk, sama-sama di dunia. Kaki ini menungso karo kaki ini itu kan sama nama beda hakikat. Kaki ini menungso karo kaki ini meja, kan beda tuh. Ini yuk beda. Lah itu tuh cuma gambaran kecil. Lah wong yang sama-sama makhluk aja itu beda hakikat, sama nama itu banyak. Apalagi antara apa? Makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa sih Ustaz kok kita menyebut Allah itu mendengar? Lah yang menyebut itu enggak saya kok. Yang menyebut itu Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah mengatakan wa huwas sami'u, dan dialah Allah yang maha mendengar. Wa kanallahu sami'an hakima alima, dan Allah itu maha mendengar. Allah mendengar, yang mengatakan itu Allah sendiri. Kita yakini apa adanya, jangan ditolak. Jangan ditolak bahwasanya Allah itu mendengar, tapi jangan diserupakan dengan makhluk. Masing-masing memiliki kadar yang berbeda. Jadi manusia ya punya ilmu, tapi dikit. Kalau ilmunya Allah itu tidak bisa dibayangkan keluasan dan kedalaman ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan itu ta'til, tidak ditolak. Jangan tolak. Yang kedua, jangan diserupakan. Yang ketiga, para jamaah sekalian, wala taqyif. Jangan dibayangkan, ditanyakan bagaimananya sifat Allah itu, jangan ditanyakan. Allah itu mendengari Allah itu piye?
Gak usah ditanyakan. Allah kok datang ya, wajah rabbuk, Allah itu datang. Datangnya Allah itu bagaimana? Ya orang ngerti aku. Wong Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kalau dirinya datang dan tidak pernah menyebutkan kepada kita bagaimana cara datangnya. Jangan dibayangkan, gak mungkin orang itu mampu membayangkan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wala tahrif, jangan diselewengkan maknanya. Dan ini khusus untuk orang yang memahami bahasa Arab. Mananya untuk memahami yang terakhir ini itu butuh orang yang memahami bahasa Arab. Maknanya wajah. Dari mana kita tahu kalau itu artinya datang? Yuk di semua kamus bahasa Arab dari A sampai Z. Dari kamus paling kecil sampai kamus paling gede sekalipun, sing jenenge jaa itu artinya datang. Kamus paling tipis gitu kayak Misbahul Munir Lil Fayyumi. Atau kamus yang paling gede gitu yang sampai kayak Lisanul Arab. Ngono ya, sampai 22 jilid. Dari kamus paling kecil tipis gitu sampai kamus paling gede, sing jenenge jaa itu datang, sing jenenge sami'a itu mendengar. Maka jangan selewengkan kepada makna yang lainnya. Itu namanya wala tahrif. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sifat-sifat yang pertama. Apa tadi saya katakan? As-sifatul fi'liyah. Sifat-sifat yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ayat-ayat tadi. Allah itu mendengar, melihat, mengetahui, datang, mencintai, membenci, marah. Memang ada kalau Allah itu marah? Ada. Wa ghadiballahu alaihim man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sengaja, maka ancamannya masuk ke dalam neraka. Yani Allah melaknat dia dan Allah marah kepada dia. Berarti Allah itu marah. Yang ngomong bahwasanya Allah itu marah siapa? Allah sendiri. Terus masa sih Allah itu marah? Iya, jangan ditolak. Ya, berarti podo karo wong. Enggak, marahnya Allah beda dengan marahnya manusia. Marahnya Allah marah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Marahnya manusia sesuai dengan kelemahannya manusia. Yang ketiga, jangan dibayangkan marahnya Allah itu kira-kira koyo piye. Enggak usah dibayangkan. Yang terakhir, jangan dipalingkan dan diselewengkan maknanya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua dinamakan oleh para ulama as-sifatud dzatiyah. Sifat yang menunjukkan pada zat. Sifat yang menunjukkan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ayat tadi dalam Ar-Rahman ayat 27, Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah wajah Tuhanmu. Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya dia itu punya wajah. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Dalam ini beberapa hadis. Contoh, tatkala Rabbuna Jalla wa Ala berfirman dalam surat Hud, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang dia itu beramal husna, beramal yang baik, yani lilladzina ahsanu, dan dia itu yang beramal baik, al husna, akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan akan mendapatkan kenikmatan tambahan selain surga. Apa itu nikmat tambahan? Rasulullah menyebutkan dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, az-ziyadatu, tambahan kenikmatan penduduk surga itu an-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajahnya Allah. Berarti Allah itu punya wajah. Yang mengatakan Allah punya wajah siapa? Ya Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan Allah punya wajah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contoh lain, bal yadahu mabsutatan. Yani bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Artinya Allah itu dermawan. Kok dermawan apa sih? Artinya pemurah, enggak bakhil, beda dengan orang-orang Yahudi.
Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang dirinya yadahu, kedua tangan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, memiliki dua tangan. Dalam ayat yang kita baca tadi dalam Al-Maidah 116, jadi Nabi Isa menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku ya Allah, tapi aku enggak mengetahui tentang apa yang ada dalam dirimu. Allah menyebutkan tentang dirinya nafs. Allah itu punya jiwa, punya diri, nafs. Jadi, dan ayat-ayat semacam ini banyak. Hadis-hadis semacam ini juga banyak. Bagaimana kita mengimani? Tetap kayak tadi. Imani apa adanya yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa takdir, jangan ditolak. Masa Allah itu kok punya wajah? Lah yang mengatakan Allah punya wajah itu loh gak saya, ya gak jenengan, ya gak Pak Yai, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Quran mengatakan itu. Rasulullah SAW sendiri dalam hadis mengatakan itu. Yang kedua, setelah kita terima, jangan pernah dikatakan kalau begitu sama dong dengan manusia. Ya enggak lah. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Kembali pada apa yang saya katakan tadi. Kesamaan nama enggak berarti kesamaan hakikat. Itu bisa dibayangkan antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana kalau antara makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan dipertanyakan dan dibayangkan bagaimananya bila takyif. Yang terakhir, jangan diselewengkan maknanya kepada makna yang lainnya. Nah, ini kaidah umum para jemaah sekalian, memahami hal semacam ini, memahami masalah ini. Enggak perlu ribet. Wong Al-Qur'an itu turun untuk orang pintar sama untuk orang awam. Al-Qur'an itu loh kitab petunjuk untuk orang jenius sampai orang idiot. Untuk wong pinter sampai wong sing rodok gak pinter. Dijenengi goblok kaya ora pantes. Gak pinter. Sahabat itu ada orang-orang jenius kayak Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, itu manusia-manusia jenius. Tapi sahabat itu juga ada orang-orang yang awam. Sahabat yang dari Arabi datang ke Madinah, tipis di pojok masjid, itu juga sahabat loh yang mendengar ayat-ayat Allah. Sahabat yang saat sholat teriak-teriak, itu juga sahabat loh, orang awam. Sahabat yang datang-datang jaluk duit barengku ya sahabat loh. Datang-datang langsung ngomong, ya Rasulullah aku jaluk duite. Ngono. Ya boyo ngomong sing enak. Ya Rasulullah kula nyuwun duite. Ngono lah enak toh. Datang-datang bajunya Rasulullah pegang, ya Rasulullah a'tini min malillahi alladhi a'taka Allah. Berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Kuasa. Tapi Rasulullah faham umatnya itu ada yang semacam itu. Para sahabat itu ada yang rajin ibadah sampai dilarang-larang tetap ngeyel. Kayak Abdullah bin Amr bin As, kayak Utsman bin Maz'un. Tapi sahabat itu ya sing rada malas kayak aku. Jadi rada malas ibadah, engko ya ono ae. Sahabat itu Masya Allah ada yang mempertahankan kehormatan keluarganya itu dibela mati. Ono sing ya ora patek, ngono ya. Jadi sahabat itu manusia biasa yang mereka dipilih oleh Allah untuk menyertai kehidupan Rasulullah untuk menjadi pelajaran dan gambaran umat setelahnya. Jadi kalau memang Al-Quran itu turun kepada mereka, mereka juga mendengar firman Allah wa ja'a rabbuka. Mereka juga mendengar firman Allah wa yabqa wajhu rabbika. Mereka juga mendengar firman Allah, Allah itu datang. Dan mereka juga mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memiliki dan kekal wajahnya Allah. Mosok langsung paham. Lah iya wong Arab kok. Wong Arab terus ngomong bahasa Arab paham apa mboten? Ya paham lah. Saawam-awame wong Indonesia, kalau ada orang ngomong bahasa Indonesia paham apa mboten? Paham. Saawam-awami wong Indonesia, kalau ada orang ngomong bahasa Indonesia itu paham. Saawam-awami wong Jawa, kalau ada orang ngomong bahasa Jawa itu paham.
Seawam-awamnya wong Arab, kalau ada orang ngomong bahasa Arab itu paham. Bahkan nih urusan bahasa Arab ngono. Ini orang-orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman itu luwih apik bahasai. Ini luwih apik bahasai. Suatu hari dahulu itu ada orang Ajam, wong non Arab. Itu belajar bahasa Arab sampai pintar ngomong bahasa Arab. Saking pintarnya dia itu sering datang ke mana? Ke perkumpulan teman-teman Arab itu ngomongnya lancar itu sampai mereka kagum. Sampean dari kabilah apa? Kok ngomongnya lancar banget dan enak gitu kayak bahasa Arab, kayak orang Arab masih. Saya orang Persia. Hah? Pernah Persia? Iya, saya orang Persia, tapi saya mengerti bahasa kalian lebih daripada kalian. Ke tempat lain, gitu. Mereka semuanya kagum. Ini sampai wong iku nyombong. Ini. Sampai suatu ketika dia itu datang ke teman-teman orang-orang Arab itu ngumpul gitu. Ngumpul. Kemudian dia itu juga ngomong pakai bahasa Arab, teman-temannya kaget. Orang-orang Arab itu kaget. Kamu dari kabilah apa? Saya bukan dari orang Arab, saya itu orang Persia. Ada salah satu di antara mereka yang ahli bahasa. Dia katakan, Mas, ini kalau sampean benar-benar menguasai bahasa Arab padahal sampean orang Persia, saya ingin minta tolong satu aja. Kamu datang ke pedalaman. Di sana seingat saya ada kemah orang-orang Arabi, orang Arab Badui dalam gitu. Lah, kamu temui dia. Kalau kamu paham apa yang dia ucapkan, berarti kamu sudah menguasai bahasa Arab. Kalau belum, ya berarti belum. Datang ke padang pasir itu. Ini totok-totok kono ya. Ini, Assalamualaikum. Ini. Ternyata dia dibukakan pintu. Kok dibukakan pintu? Disingkapkan kain ngono ya, mongkemah. Ini. Siapa? Bapakmu ada? Yani dia mengatakan, yani abi fa'a ilal fai fa idza fa'af. Apa itu bahasa aku ya pati ngerti. Menggunakan bahasa sing gak normal digunakan oleh orang Arab biasa. Apa ngono ya. Yani apa? Yani yang tuan rumah apa yang namu tadi diulangi kata sampai 3 kali gak mudeng. Ibunya tanya, siapa yang di luar? Yani nah sapa yang di luar? Di luar orang non Arab sedang bertamu, Bu. Ngono ya. Ini sedang bertamu iku ketemu anake, ketemu bapake koyo piye. Orang Badui itu kadang-kadang bahasanya lebih pintar dari sisi bahasa, tapi awam. Ya koyo kene lho, wong sing pinter basa Jawa alus wong ndi? Wong dewesa sing mbah-mbah ngono kuwi iso maca ngono. Nek ngomong basa Inggil engko masyaallah aku ora paham. Aku ora paham. Tapi kok kon maca ya ora iso. Suruh baca nggak bisa, tanyanya apa-apa ya nggak paham. Orang awam bener-bener awam. Tapi kalau sudah ngomong, masya Allah mantep. Lah Al-Quran itu turun di zaman itu untuk orang jenius kayak Abu Hurairah. Sekali dengar apa? Faham, pinter nalarnya kayak Ali bin Abi Thalib, Amr bin As. Tapi juga turun untuk mereka orang-orang awam yang tidak bisa memahami dengan ini jelimet-jelimetnya masalah yang disampaikan. Oleh karena itu Al-Quran datang difahami oleh orang awam, difahami oleh orang pintar apa adanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajah rabbuk, orang-orang awam itu yang memahami apa adanya. Wajah dan jaa datang, rabbu Tuhan katamu ngono ya, dan telah datang Tuhan kamu. Ya wis, kita apa adanya diterima. Ini apa adanya semacam itu. Dan pegang kaidah ini karena ini berlaku untuk semua hal. Enggak usah terlalu ribet. Ini enggak usah terlalu ribet, dan inilah yang selalu dikatakan oleh para ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Menyimpang dari kaidah ini bisa jadi orang itu menyimpang dari kebenaran. Suatu hari ada orang datang ke majelisnya Imam Malik. Imam Malik itu kan ngajari Masjid Nabawi di zaman tabi'ut tabi'in. Beliau datang, ya Imam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bertempat tinggi di atas arsy. Ini kaifastawa, bertempatnya Allah itu piye? Kaifastawa, bertempatnya Allah itu piye? Ini. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Ini wala araka illa sahibu bid'ah.
Istiwa itu dalam bahasa Arab maknanya jelas, artinya bertempat di ketinggian, tinggi bertempat di tempat yang tinggi. Istiwa, kalau bahasa kita sering kita terjemahkan dengan bersemayam, ala wartafa, tinggi, gitu ya. Tapi tata caranya, bagaimananya, ya orang ngerti bagaimananya. Mungkin kita nggak bisa membayangkan hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kayak kamu adalah orang-orang ahlul fitnah, keluar dari sini. Ini keluar dari sini. Itu prinsip yang jelas yang dipegang oleh para ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Dan semua yang lain ikhwan itu mirip-mirip dengan ini. Contoh, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ridha. Allah itu ridha, tapi ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya manusia, dan nggak usah dibayangkan bagaimana ridhonya Allah. Yang penting Allah itu ridha. Qal wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Imam Ibnu Qudamah unik dalam dua ayat ini. Sengaja yang dipilih itu ayat ini. Ini padahal ayat yang menunjukkan Allah itu ridho, Allah itu cinta itu banyak, tapi beliau memilih ayat ini. Ada satu keunikan, ada satu rahasia yang beliau inginkan. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah itu cinta pada mereka, mereka juga cinta sama Allah. Jadi Allah itu punya cinta, manusia juga punya cinta. Di ayat yang sama, pepetan bisa ngelafati. Allah itu cinta, mereka juga cinta. Tapi tetap dengan kaidah tadi, jangan ditolak. Gara-gara Allah, jangan-jangan manusia juga punya cinta, Allah juga punya cinta, akhirnya mosok bodoh. Jangan ditolak, duni taktil. Yang kedua, jangan disamakan. Lah kalau cintanya Allah sama dengan cintanya manusia, lah apa gunanya? Jangan disamakan. Yang ketiga, jangan dibayangkan bagaimananya. Yang keempat, jangan diselewengkan maknanya. Ridha juga begitu. Yani radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa qauluhu fil kuffar, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir, ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Berarti Allah itu memiliki sifat marah, tapi marah yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan marah yang dimiliki oleh makhluk. Ittaba'u ma askhatallah, mereka mengikuti apa yang membuat Allah marah. Karihallahum bi'athahum, Allah itu membenci kebangkitan mereka. Berarti Allah itu memiliki sifat benci. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha ahabba lakum thalathan wa kariha minkum thalatha. Allah itu mencintai dari kalian 3 perkara, membenci 3 perkara. Allah itu cinta, Allah itu benci. Ini. Tapi semua dengan kaidah yang sama. Apa tadi? Jangan ditolak, jangan diserupakan dengan makhluk, jangan dibayangkan bagaimananya, jangan diselewengkan makna dari makna yang apa? Sebenarnya. Ini dari makna yang sebenarnya. Ini satu kaidah yang harus difahami tentang masalah ini. Fahami kaidahnya, karena semuanya sama. Memahaminya itu semuanya sama. Yang penting dipegang kaidahnya. Jadi dipegang kaidahnya. Karena pergolakan akidah, pergolakan ilmiah dalam masalah ini itu yang menyebabkan perbedaan antara ahlu sunnah dengan yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ada di antara mereka orang-orang yang menyimpang di titik yang pertama, menolak ayat itu, ditolak hadis itu ditolak, dan ini penyimpangan yang sangat berbahaya. Berani menolak apa? Gara-gara akalnya nggak nyampe. Wa karihallahum bi'athahum, Allah itu membenci bangkitnya mereka. Masa Allah itu membenci? Gak masuk akal. Ayat itu ditolak. Ini. Lu ayat kok ditolak? Ini. Itu yang pertama.
Yang kedua, mereka mengatakan ayat ini nggak mungkin salah, bener. Tapi sing jenenge benci ku ya berarti ponyok bencine orang. Ini juga berbahaya. Ini namanya kelompok musyabbihah. Kelompok yang mereka mengatakan Allah itu sama dengan makhluk, dan ini melanggar firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu yang kebingungan. Yani ada orang itu yang kebingungan, piye toh ayat-ayat kok ini ku piye? Wis akhirnya aku yakini bahwasanya kariha itu Allah punya sifat kariha. Lah kariha itu artinya apa? Buh. Pokoknya kariha, ayati kariha, buh artinya. Ini kelompok mufawwidhah namanya. Orang yang menyerahkan urusan ayat-ayat sifat kepada Allah dan dia sampai maknanya pun gak berani memahami. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Ini konsekuensinya Allah itu menurunkan ayat yang gak difahami maknanya, dan itu jauh lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu berbuat muspro, berbuat apa? Sia-sia, menurunkan puluhan, ratusan ayat tapi gak ada maknanya. Kenapa? Ayat asma wa sifat itu kan banyak toh. Setiap akhir ayat rata-rata tentang nama dan sifat Allah, rata-rata. Itu menunjukkan bahwasanya itu kelompok yang sangat berbahaya. Ada orang itu yang nggak mampu memahami ini, kemudian dia itu senangnya merubah-rubah makna. Ini dipindahkan maknanya kepada makna yang lainnya. Allah itu nggak punya tangan lah, masa Allah punya tangan? Allah itu tangan itu artinya kekuasaan. Allah itu gak cinta lah, masa Allah itu cinta? Tapi Allah itu meridhoi, ya gitulah, memindahkan makna kepada makna yang lain. Semua itu menyimpang dari yang ditetapkan oleh para ulama kita zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah rumit memahami apapun. Agama ini mudah dalam syariatnya, mudah dalam akidahnya, mudah dalam syariatnya, mudah dalam keyakinannya. Enggak bulat kayak keyakinannya orang-orang yang Nasara, yang mereka sampai sekarang enggak mampu menjabarkan keyakinan mereka Trinitas. Yang bagaimana kok satu itu tiga, tiga itu satu, dan macam-macam. Nah, wa minas sunnah, selama membacakan ayat-ayat itu beliau mengatakan wa minas sunnati, dan dari as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Yanzilu turun rabbuna Tuhan kita kulla lailatin setiap malam, dalam riwayat yang lain di sepertiga malam yang terakhir, ilas sama'id dunia, ke langit dunia, alam semesta dalam gambaran Al-Quran. Para jemaah sekalian, alam semesta dalam gambaran Al-Quran itu kita itu di bumi gitu ya, di bumi. Nah, bumi ini di semua bumi itu kan ono sedikit ini, ngono toh. Bumi itu kan bulat toh. Jadi semua bumi itu ditutup dengan langit. Ditutup dengan langit. Dan langit itulah batas alam manusia. Langit itu batas alam manusia. Langit itu namanya as-sama'ud dunia, langit dunia, langit yang pertama. Langit yang kita lihat dari sini. Ini langit yang kita lihat dari sini. Orang tidak bisa menembus langit itu secanggih apapun teknologinya. Jangankan orang, buruk aja nggak bisa nembus kok kalau pintu ini gak dibuka. Hadis apa? Hadis Isra dan Mi'raj. Tatkala Rasulullah SAW, tatkala Jibril datang bersama Burak. Burak itu kendaraan langit. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dibandingkan himar. Kendaraan langit. Nail ke Jibril membelah dadanya Rasulullah, dicuci, dibersihkan dengan air zam-zam, dimasukkan apa? Hikmah, ditutup lagi. Kemudian diajak naik Burak. Melesat kecepatannya satu langkah seujung pandangan mata.
Itu matanya buruk ya, bukan matanya orang. Ini kalau matanya orang itu jenengan di tempat yang padang luas, yang sangat luas, pandangan terakhir itu sampai berapa kilo? Jenengan kalau melihat di tempat yang sangat luas, pandangan terakhir itu sampai berapa kilo? Yo nggak ngerti wong kita sampai melihat matahari iso. Ini matahari itu dari sini berapa kilo? Ini bu, jenengan lihat bulan iso, ini lihat bintang iso. Jadi sekali gerak itu langsung melesat ke ujung pandangan. Kecepatan buruk. Ini kecepatan buruk. Makanya dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa paling sekali gerak paling. Wush, langsung sekali gerak. Ini, wong lihat matahari iso pemain Masjidil Aqsa. Ini sekali gerak. Ini kecepatannya. Pada waktu selesai di Masjidil Aqsa, singkat aja, naik ke atas. Sampai di atas kayak nembus langit. Kenapa? Karena ada makhluk bumi. Kalau buruk itu kan makhluk langit. Jibril juga makhluk langit. Biasanya selaman serumun menua ya, naik turun biasa. Tapi ini sekarang ada makhluk bumi yang nggak bisa nembus langit kecuali diizin. Maka malaikat Jibril itu minta izin. Jadi minta izin. Dalam riwayat Bukhari itu kan fasta'dzana Jibril. Jibril minta izin untuk masuk. Penjaga langit pertama heran, minta izin barang tumben. Ngono di basa Jawa. Yang biasa kalau minta izin, kok minta izin barang tumben. Yani, maka beliau bertanya, penjaga pintu langit pertama, langit dunia itu mengatakan, man ma'ak? Pertanyaannya, yani, tumben izin barang karo sopo? Sama siapa? Man ma'ak? Kamu ini sekarang bersama siapa? Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad. Aku datang bersama Muhammad. Malaikat Jibril ditanya lagi oleh penjaga langit, penjaga pintu langit, qad udzinalah, sudah diizinkan dia nembus langit? Yani, maka Jibril mengatakan udzinalahu, sudah diizinkan. Pintu langit dibuka. Fa futiha babus sama, pintu langit dibuka. Buka piye? Po. Pakai grendel, po orang ngerti. Yani, pokoknya pintu langit dibuka. Malaikat Jibril masuk bersama Buraq, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Jibril bersama Buraq, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu makhluk termulia di langit. Buraq itu kendaraan langit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk termulia di bumi, nggak bisa nembus langit. Oh, pemane pesawat wong Amerika. Tambah nemen. Ya. Jadi, secanggih apapun teknologi manusia, dia itu akan berada di bawah langit pertama. Nggak akan bisa menembus langit. Nggak akan mampu untuk menembus langit. Lah, di atas langit pertama ini ada langit kedua, di langit kedua ada langit ketiga, di langit ketiga langit keempat sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu alam malaikat, di atas alam malaikat itu Sidratul Muntaha. Sampai terusnya. Ini kapan-kapan kita bahas nanti belakangan. Nah, jarak antara permukaan bumi dengan dasar langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Tebali. Jarak antara permukaan langit pertama dengan bawah langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim. Hadis ini menerangkan Allah itu bertempat tinggi di atas arsy. Setiap sepertiga malam yang terakhir itu turun ilas sama'id dunia, ke langit dunia. Hadis ini sahih dalam Sahihain. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang kita lakukan terhadap hadis itu semacam ini? Orang usah bulat, orang usah bingung. Gak usah bulat, gak usah bingung. Apa yang kita lakukan? Pertama, terima hadis ini apa adanya. Bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Gak usah ditolak. Jangan ditolak. Jangan diserupakan kalau begitu turunnya kayak uang. Naik tangga kali. Jangan. Itu kan uang. Tapi Allah beda dengan segalanya. Yang ketiga, jangan dibayangkan. Antum bayangkan gimana ya kira-kira Allah itu turun ya. Kayak bidadari turun ke kayangan atau piye. Jangan dibayangkan. Yang keempat, jangan diselewengkan maknanya. Dan gak usah dibayang-bayangkan. Kalau semakin membayangkan, akan semakin memunculkan pertanyaan yang bulat. Kalau dibayangkan, akhirnya memunculkan pertanyaan.
Lah kalau Allah itu setiap sepertiga malam yang terakhir itu turun ke langit dunia, lah ya berarti Allah itu di langit dunia terus, gak tahu di arsy. Kan sepertiga malam terakhir itu bergilir terus gitu, piye terusan. Itu gara-gara sampai Dewi salah apa kok membayangkan. Ini apa kok membayangkan? Kalau tidak membayangkan, pertanyaan itu nggak akan muncul. Tapi sekarang dibayangkan, nggak apa boleh jawab. Allah menyatakan dirinya itu bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan sepertiga malam yang terakhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia. Ayat yang pertama tetap berlaku, hadis ini juga tetap berlaku. Berarti jangan usah dibayangkan, di makhluk saja, makhluk ini kita bisa membayangkan satu makhluk turun tapi tetap di atas. Ada makhluk turun tapi tetap di atas. Dia turun sampai ke bawah, tapi dia tidak meninggalkan posisi asalnya. Apa itu? Makhluk. Apa itu? Masuk ketemu. Di kalangan makhluk itu ada yang di atas. Kalau dia itu turun tidak meninggalkan tempat asalnya, tapi dia turun juga tetap di atas. Itu ada di makhluk. Kalau itu ada di makhluk, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu? Apa makhluk itu ya kawan? Gak ketemu? Cahaya. Matikan lampu ini. Gelap ya. Di sini orang ada cahaya. Nyalakan. Tet ya. Di sini itu kan dari sana turun. Tapi di sana tetap ada. Itu makhluk bisa dibayangkan dan Allah menciptakan itu, apalagi kholiknya. Jadi nggak usah dibuat ribet ini. Tapi yang pertama nggak usah dipertanyakan koyok ngunuku. Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Nggak usah takon-takon ribet teh. Menanyakan itu bermasalah. Kenapa? Kalau semakin ditanyakan semakin akal ini nggak mampu. Manusia itu kelas apa toh? Wong mikir surga ya esok. Ini mikir matematika ya kadang-kadang ya nol. Makhluk akal kita itu terlalu jeblok. Suruh ngapalkan Quran ya ora tembus-tembus. Ngapalkan Arba'in Nawawi lho sampai elek gak katam-katam. Ngono kok berusaha untuk memahami hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, orang itu diperintahkan untuk tafakur, tadabbur tentang makhluk, tapi disuruh beriman tentang perkara ghaib. Karena perkara ghaib itu tambah dipikir tambah gendeng. Perkara ghaib itu ya, kalau semakin dipikir orang itu tambah gila. Makanya orang itu kalau kuliah di sebuah tempat sing senengane mikir perkara ghaib, suwi-suwi lah gendeng. Karena perkara ghaib itu nggak disuruh berpikir. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman. Sing disuruh berpikir itu tentang makhluk. Iki kenapa ya? Kok ini gini, gunung itu menjulang, laut itu air, ngono ya. Kenapa kalau pagi itu surut, kalau sore itu monggo dipikir dan jadi sebuah ilmu nanti. Tapi jangan memikirkan tentang Allah dan jangan memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu nggak akan mampu menembus keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala ini kita masih dalam masalah turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi